Halo semuanya, saya Kusdai Cantika Putri, senang bisa memulai kelas hari ini bersama kalian. Topik kita hari ini adalah persamaan parametrik, sebuah dasar yang penting untuk memahami berbagai aplikasi dalam teknik. Baik, pertama-tama kita mulai dari definisi persamaan parametrik. Jadi, kalian perhatikan persamaan di layar. X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Ini berbeda dengan persamaan biasa seperti Y sama dengan Fx. Di sini kita menggunakan parameter T yang akan mengendalikan posisi titik di sepanjang jalur tertentu. Jadi ketika nilai T berubah, koordinat X dan Y juga berubah. Hal ini memungkinkan kita untuk menggambarkan jalur atau lintasan. Jadi persamaan parametrik ini memungkinkan kita menggambarkan posisi titik secara fleksibel, tidak hanya dalam 2 dimensi tetapi juga dalam 3 dimensi dengan tambahan sumbu Z. Sekarang kita lihat contoh konkret persamaan parametrik untuk garis lurus di layar. Jadi ada dua persamaan, yaitu XT sama dengan X0 ditambah AT dan YT sama dengan Y0 ditambah BT. Di sini X0 dan Y0 adalah titik awal garis dan A dan B menentukan arah atau gradien garis. Jadi ketika kita mengubah nilai T, koordinat XT dan YT akan berubah dan titik akan bergerak dari koordinat awal X0 dan Y0 mengikuti arah garisnya. Dengan kata lain, kita bisa menggambar garis lurus hanya dengan mengendalikan nilai T. Jadi ini akan sangat berguna ketika kita ingin membuat lintasan sederhana seperti simulasi yang membutuhkan pergerakan titik sepanjang garis. Sekarang kita beralih ke bentuk melingkar, yaitu lingkaran. Jadi untuk menggambarkan lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan parametrik seperti XT sama dengan R cos T dan YT sama dengan R sin T. Di sini R adalah jari-jari lingkaran. Jadi jika kita biarkan T bergerak dari 0 sampai 2V, titik akan bergerak membentuk lintasan lingkaran di sekitar titik pusat 00. Dengan perubahan T, kita bisa menggambar lingkaran secara dinamis. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengertian dasar dari persamaan garis. Jadi misalnya kita mempunyai garis L yang melewati titik P0 yaitu X0, Y0, dan Z0 dan sejajar dengan vektor V, AI plus BJ plus CK. Jadi untuk mendeskripsikan titik-titik P yaitu X, Y, dan Z yang berada di sepanjang garis L, kita dapat menggunakan persamaan vektor P0P sama dengan T dikali V, di mana T adalah parameter skalar. Jadi persamaan ini menyatakan bahwa titik P ada di garis L jika vektor P0 ke P sejajar dengan vektor arah V. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menyusun persamaan parametrik ini dalam bentuk komponen. Jadi jika kita ekspresikan persamaan vektor P0P sama dengan TV berdasarkan komponen, kita akan mendapatkan bentuk X min X0i plus Y min Y0j plus Z min Z0k sama dengan T dikalikan dengan AI plus BJ plus CK. Jadi dengan menyamakan komponen-komponen pada kedua sisi, kita peroleh 3 persamaan, yaitu X min X0 sama dengan T kali A, Y min Y0 sama dengan T kali B, dan Z min Z0 sama dengan T dikali C. Jadi persamaan ini mendefinisikan hubungan antara koordinat X, Y, dan Z dengan parameter T. Jadi setelah kita menyusun ulang persamaan komponen, kita mendapatkan bentuk parametrik standar untuk garis X yaitu X0 plus TA dan garis Y, Y0 plus TB serta garis Z, Z0 plus
plus TC. Jadi bentuk ini menunjukkan bahwa titik P yaitu X, Y, dan Z dapat ditemukan dengan menentukan nilai parameter T. Jadi ketika T berubah, titik P akan bergerak di sepanjang garis yang memiliki arah V dan melalui titik P0. Sekarang bagaimana jika kita hanya ingin menggambarkan segmen garis, bukan keseluruhan garis yang panjangnya tak terbatas. Jadi dalam kasus ini kita bisa membatasi nilai T dalam interval tertentu. Misalnya A lebih kecil atau sama dengan T, di mana T lebih kecil atau sama dengan B. Jadi dengan mengatur batasan pada T, titik P yaitu X, Y, dan Z akan menelusuri segmen garis yang dimulai dari titik T yaitu A dan berakhir di titik T yaitu B. Jadi ini akan sangat berguna jika kita ingin menggambarkan segmen garis tertentu seperti sisi pada suatu bangun ruang. Baik, sekarang mari kita lihat contoh soal untuk memahami bagaimana menyusun persamaan parametrik dari garis. Jadi dalam soal ini kita diminta untuk menentukan persamaan parametrik untuk garis yang melalui titik min 2, 0, dan 4 dan sejajar dengan vektor V yaitu 2i plus 4j min 2k. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu titik awal dan vektor arah dari garis. Dari soal kita tahu bahwa titik awalnya adalah min 2, 0, dan 4 dan vektor arah V yaitu 2i plus 4j min 2k yang menunjukkan bahwa arah gerak titik pada garis ini adalah 2 kali lebih cepat pada sumbu X, 4 kali lebih cepat pada sumbu Y, dan 2 kali lebih cepat namun berlawanan arah pada sumbu Z. Jadi dengan menggunakan persamaan parametrik standar yaitu X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, dan Z sama dengan Z0 plus TC, kita bisa substitusi komponen-komponen ini. Yang pertama, untuk X kita punya X sama dengan min 2 plus 2T. Untuk Y kita punya Y sama dengan 4T. Dan untuk Z yaitu Z sama dengan 4 min 2T. Hasilnya persamaan parametrik untuk garis ini adalah X sama dengan min 2 plus 2T, Y sama dengan 4T, dan Z sama dengan 4 min 2T. Kemudian kalian perhatikan diagram di sebelah kanan. Di sini garis dimulai dari titik min 2, 0, dan 4 dan bergerak sepanjang arah vektor V. Ketika T sama dengan 1, kita mendapatkan titik di sepanjang garis. Dan saat T meningkat, kita bisa melacak posisi titik sepanjang garis sesuai dengan persamaan parametrik ini. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal yang melibatkan dua titik untuk menyusun persamaan parametrik sebuah garis. Jadi, dalam soal ini kita ingin menemukan persamaan parametrik untuk garis yang melewati titik P, yaitu min 3, 2, dan min 3, dan titik Q, yaitu 1, min 1, dan 4. Untuk langkah pertamanya adalah menentukan vektor arah dari garis ini, yaitu vektor PQ. Jadi, dengan menghitung selisih koordinat antara Q dan P, kita dapatkan vektor PQ yaitu 4i min 3j plus 7k. Vektor ini menunjukkan arah di mana garis akan berjalan. Selanjutnya kita bisa memilih salah satu dari kedua titik sebagai titik awal untuk menentukan persamaan parametrik. Sebagai contoh, jika kita memilih titik P yaitu min 3, 2, dan min 3 sebagai titik awal, maka persamaan parametriknya adalah X sama dengan min 3 plus 4T, Y sama dengan 2 min 3T, dan Z sama dengan min 3 plus 7T.
Sebagai alternatif lain, kita juga menggunakan titik Q, yaitu 1, min 1, dan 4 sebagai titik awal, dan dengan cara ini kita peroleh persamaan parametriknya yang lain. Yang pertama, X sama dengan 1 plus 4T, Y sama dengan min 1 min 3T, dan Z sama dengan 4 plus 7T. Yang perlu kalian perhatikan yaitu bahwa kedua set persamaan ini menggambarkan garis yang sama. Jadi karena keduanya ini memiliki arah vektor yang sama, yaitu PQ. Perbedaannya hanya pada titik awal yang kita gunakan. Jadi meskipun nilai T ini mungkin menunjukkan titik yang berbeda di sepanjang garis untuk setiap persamaannya, tetapi kedua persamaan ini mencakup seluruh lintasan garis saat T bergerak dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal 3 yang akan membantu kita untuk memahami bagaimana menentukan persamaan parametrik untuk segmen garis yang menghubungkan dua titik. Jadi dalam soal ini kita diminta untuk menemukan persamaan parametrik yang menghubungkan titik P yaitu min 3, 2, dan min 3, dan titik Q yaitu 1, min 1, dan 4. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari persamaan parametrik untuk garis yang melalui titik P dan titik Q. Dan dari contoh 2 kita sudah menemukan bahwa persamaan parametrik untuk garis yang melewati kedua titik ini adalah X sama dengan min 3 plus 4T, Y sama dengan 2 min 3T, dan Z sama dengan min 3 plus 7T. Jadi sekarang untuk membatasi persamaan ini menjadi segmen garis, kita perlu menentukan interval nilai T yang menghubungkan titik P dan Q saja. Jadi saat T sama dengan 0, kita dapatkan titik P sama dengan koordinat min 3, 2, dan min 3. Dan saat T sama dengan 1, kita dapatkan titik Q dengan koordinat 1, min 1, dan 4. Jadi untuk membatasi persamaan ini pada segmen garis P ke Q, kita perlu menetapkan interval T antara 0 dan 1. Dengan begitu kita bisa tulis persamaan parametrik segmen garis yaitu X sama dengan min 3 plus 4T, Y sama dengan 2 min 3T, dan Z sama dengan min 3 plus 7T, serta T lebih kecil atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa titik-titik sepanjang segmen ini hanya meliputi lintasan antara titik P dan Q sesuai dengan interval T yang dibatasi antara 0 dan 1. Oke, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.